Jangan lupa subscribe dan tombol like-nya. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ika. Di vlog saya sebelumnya saya info kan, saya ada omong untuk mau menceritakan gimana sih struggling saya selama pandemi. Jadi saya cerita cepat saja. Cerita cepat, lari kali ya. Jadi itu saya kan sekitar ya hampir 6 tahun, dari 2014 sampai 2019 itu kerja di sebuah perusahaan swasta yang cukup besar. Saya kerja dengan background sebagai sekretaris atau administrasi asisten. Jadi saya memang ya kerjaan sekretaris lah, handle. Sebenarnya sekretaris sama administrasi itu kurang lebih sama. Di perusahaan itu hampir 6 tahun saya bekerja di sana. Tapi saya mengalami PHK di Juni 2019. Itu tuh ya ampun, sedih banget gitu, nangis. Ya memang sih nggak cuma saya, tapi juga banyak gitu, teman-temannya banyak yang mengalami terjadi. Jadi ada batch 1, batch 2, batch 3, dan saya udah nggak mengikutin lagi sih perkembangannya di sana, apakah masih ada pengurangan karyawan atau sebagainya, saya nggak tahu. Jadi saya memang di sana tuh ada sahabat saya itu udah ya kayak adik saya sendiri, karena dia anaknya kepo. Dia itu kan pagi-pagi hari Senin itu dia buka email, karena email dia kan link sama email bosnya. Dia sekretaris tapi dia cowok. Terus dia buka email bosnya, dia bacalah list timnya dia yang bakal nggak diperpanjang gitu, bakal mau diadakan, maksudnya kayak di-cut gitu. Terus pagi-pagi datang ke tempatku, aku baru nyampe, terus tiba-tiba dia gini, Mbak Ika. Terus aku bilang kenapa, aku bilang itu nggak usah aneh-aneh deh, karena kan dia udah wajahnya tuh udah berkaca-kaca gitu. Aku dipecat, dia bilangnya gitu. Saat itu tuh bukannya gue sedih atau senang ya, melihat ekspresi dia itu tuh kayak yang antara aku mau ketawa atau sedih gitu, karena kan lucu gitu. Bayangin seorang pria bertubuh kekar terus mewek gitu. Terus aku cuma bilang gini, enggak kali, salah kali, bener gini. Yaudah lu tenang dulu, karena kan itu belum diumumin, kan bapak lu belum baca, ngapain lu lancang-lancang baca, aku bilang gitu kan. Udah, jadi aku menenangkan dia, tapi di satu sisi aku tuh juga deg-degan, gimana nih nasib gue gitu. Dan sore gitu jam 3-an, jam 3 atau jam 2 gitu, sama aku dipanggil. Dan itu tuh aku sedih banget kan, karena flashback gini ya. Aku tahu keputusan manajemen seperti apa, dan udah dekat dengan teman-teman di sana gitu, dan kok aku jadi nangis. Berat gitu, karena di sana itu memang benar-benar tempat kerja yang nyaman gitu, teman-temannya juga menyenangkan. Di waktu saya dipanggil di lantai 2, di ruang lantai 2 itu kebanyakan isinya BOD gitu kan. Terus pas dipanggil aku berusaha tegar gitu kan. Kalau dari situ kayak ada tim HR, terus ada beberapa sekretaris BOD itu yang lihat aku tuh pada nunduk gitu, nggak mau nggak, kayak merasa mungkin guilty feeling gitu. Dan itu bukan, saya nggak pernah menyalahkan mereka, itu bukan kesalahan mereka, karena mereka juga pekerjaan mereka berat untuk mereka cutin orang satu-satu dari beberapa nggak tahu berapa ratus atau ribu, aku nggak tahu. Yang jelas itu berat banget kan. Terus
saya WhatsApp gitu kayak HR manajernya gitu, karena dia kayak nggak mau lihat aku kayak apa ya, entah mungkin menghindari atau gimana, aku nggak tahu. Terus saya bilang this is not your fault gitu, ya emang ini udah bagian pesan dari manajemen dan dia mungkin nggak bisa berbuat apa-apa atau gimana, aku juga nggak tahu kan. Yang jelas aku nggak pernah blame ke siapapun gitu, ya memang ini emang udah jalannya dari Tuhan, ya perjuangan saya cukup sampai di situ gitu. Saya bersyukur saya dikelilingi orang-orang yang sangat mengasihi saya gitu. CV saya itu disebar ke A, B, C, D gitu. Yang ini Ika nih butuh pekerjaan untuk administrasi, sekretaris atau apalah itu. Dan puji Tuhannya dipanggil, dan bulan Juli nggak lama, di bulan Juli aku udah mulai kerja, Juli sekitar tanggal 10-an di perusahaan baru. Seiring berjalannya waktu saya bekerja di sana, tapi karena suatu hal saya nggak bisa lanjut lagi di sana. Di bulan Desember saya resign. Waktu saya mau resign itu pun itu keputusan yang berat gitu. Saya sharing ke keluarga saya, ke teman saya dan sebagainya. Jadi kayak yang memang saya berdoa, Tuhan ini bener nggak ya, terus gimana. Akhirnya saya nggak kerja. Dan kemudian di Januari saya bekerja sebagai freelance di daycare, karena passion saya itu, saya senang bekerja dengan anak-anak kan dari dulu, dan puji Tuhan banget gitu kan, kerja di daycare kayak yang ngurusin mereka, ngajarin belajar dan bermain gitu. Tapi karena pandemi di bulan Maret saya sudah nggak kerja lagi dan daycare-nya tutup. Jadi saya nggak ada penghasilan kan. Selama Maret sampai sekarang itu saya bisa bertahan, itu semua karena kekuatan Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan. Secara manusia mungkin saya nggak sanggup gitu untuk menjalanin hari-hari saya, tapi yang menguatkan saya itu adalah Tuhan, keluarga, dan orang-orang terdekat di sekitar saya. Buat saya bertahan sampai sekarang sih, itu benar-benar penyertaan Tuhan sih. Penyertaan Tuhan yang apa ya, yang luar biasa. Dalam keadaan seperti ini tuh, kalau kita masih bertahan, masih bisa makan, masih bisa minum, masih sehat, itu suatu hal yang harus disyukurin. Itu hal yang luar biasa. Saya masih bisa makan, gak kelaparan, saya masih tidur di tempat yang nyaman. Itu semua penyertaan Tuhan gitu. Mungkin orang lihat Ika hidupnya enak ya, kayaknya gak ada beban sama sekali. Jangan salah, Pulgoso, saya juga struggling dengan banyak persoalan, tapi nggak mungkin dong aku ceritakan di sini gitu. Itu persoalan pribadi yang memang harus aku keep sendiri. Jadi kayak yang secara garis besar, saya bersyukur dengan penyertaan Tuhan selama ini. Saya bersyukur dikelilingin keluarga yang mengasihi saya, sahabat yang selalu support saya bersyukur untuk hal itu. Dan buat teman-teman gitu yang mungkin nonton video ini, harus bersyukurnya adalah di luar sana tuh banyak orang-orang yang berjuang dengan sakit, yang saat ini kan memang kita hidup berdampingan dengan COVID-19 atau dengan Corona. Orang-orang di luar sana tuh banyak berjuang untuk sembuh. Dan kalau kalian masih masih dikelilingin keluarga kalian, orang-orang yang kalian sayangi, orang-orang yang kalian kasih itu masih sehat bersama dengan kalian,
itu tuh hal yang harus disyukurin. Aduh sorry, aku di video ini mah jadi mewek gitu. Meweknya itu aku tuh bersyukur gitu. Aku bersyukur Tuhan masih jagain saya, Tuhan masih jaga keluarga saya, Tuhan jauhkan dari sakit, Tuhan benar-benar lindungi gitu. Jadi itu apa ya, itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi gitu. 2 hari ini tuh aku dengerin lagu GPC sih, Immanuel judulnya. Itu dikuatkan banget karena kata-katanya gini, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Jadi kayak yang kau kuatkan, ketika Tuhan menguatkan, ya aku harus bertahan. Ketika dalam kesesakan, Tuhan itu adalah harapanku. Jadi aku bersyukur mengenai lagu itu, lagu yang sangat menguatkan, dan melalui video hari ini saya cuma bisa bilang ke teman-teman, buat teman-teman di luar sana, siapapun kalian, tetap terus percaya dan berharap gitu, bahwa Tuhan tuh gak pernah tertidur, Tuhan pasti tolong kita gitu. Intinya adalah kita bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Sesusah apapun keadaanmu, sesulit apapun keadaanmu, ya lu syukurin gitu. Saat ini mungkin tahun ini tahun untuk aku istirahat dulu, ya doain aja kalau memang Tuhan berkehendak aku mendapatkan pekerjaan baru, ya nanti aku pasti bantu keluarga lagi gitu. So guys, apapun keadaan lo, apapun yang lo rasain, tetaplah bersyukur gitu. Lo harus lihat bahwa banyak kok hal-hal positif yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan buat kalian yang masih bekerja, itu di masa sulit seperti ini adalah suatu blessing. Kerja dengan sungguh-sungguh, jangan mengeluh, lakukanlah yang terbaik gitu. Ya intinya bersyukur dan andalkan Tuhan, karena kalau lu mengandalkan kekuatan lu sendiri gak akan bisa. Andalkan Tuhan. Ya kita berdoa aja bahwa kondisi ini segera berakhir, semua orang dipulihkan, semua orang sehat, kita support pemerintah kita dukung gitu, bahwa vaksin bisa segera ditemukan. Ya aku percaya kok akan ada masa dimana tadi Tuhan pulihkan semuanya, sembuhkan semua orang. Nggak tahu kita kapan, tapi pasti nggak akan mungkin selamanya seperti ini. Aduh anginnya nih, karena kan jendela aku buka jadi anginnya berkibar-kibar. Jadi oke, that's it video hari ini. Thank you ya guys sudah tonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like. Udah itu aja sih. Bye bye.